melarikan diri untuk eksplor Kathmandu, Nepal. Kalau ngomongin Nepal, apa sih yang ada di kepala kalian? Apakah Doctor Strange? Jadi, di Kathmandu itu ada satu area namanya Bodanat, tempat yang lagi aku kasih lihat ke kalian sekarang. Bodanat itu punya julukan Little Tibet. Kenapa? Karena arsitektur di sini itu mirip banget kayak di Tibet. Katanya sih begitu, tapi kalau aku belum pernah ke Tibet. Outfitku hari ini adalah dress batik yang aku beli di Jogja waktu itu. Menurut aku ya, seru aja gitu kita lagi traveling ke negara orang, tapi kita pakai baju khas dari negara kita. Aku itu ke Nepal bareng sama keluarga dan rombongan. Tujuannya sih buat ibadah, dan hari ini adalah free time, makanya aku pengen jalan-jalan sendiri di Nepal. Mata uang Nepal itu rupiah sama dengan di India, tapi rupiah Nepal lebih rendah dibandingkan India. Dan di beberapa tempat di Nepal itu kita masih bisa menggunakan rupiah India loh. Jalan-jalan di Kathmandu itu bikin aku ngerasa balik ke Indonesia awal tahun 2000-an. Karena aku tuh sering banget ngeliat motor ataupun mobil yang masih jadul kayak gitu berkeliaran di jalanan. Dan menurut aku itu unik banget. Nepal itu salah satu negara yang tidak memiliki laut. Beda banget ya sama Indonesia, negara tropis. Nepal adalah negara yang ada di ketinggian. Well, ini dia yang namanya Bodanat. Mayoritas penduduk Nepal itu adalah Buddhis, jadi setiap pagi biasanya aku bakal lihat teman-teman Buddhis di sini pada ibadah. Aku pengen tanya deh, kalian itu tipikal yang kalau traveling beli oleh-oleh atau enggak? Kalau misalkan iya, mungkin Bodanat adalah tempat yang pas gitu buat kalian beli oleh-oleh, karena di sini tuh ada banyak opsi gitu. Tapi kalau aku pribadi sih bukan tipe yang bawain orang oleh-oleh ketika lagi traveling, kecuali kamu adalah orang yang sangat penting buat aku. Kebiasaan tidak membawa oleh-oleh itu membuat orang-orang di sekitarku tidak pernah minta oleh-oleh ke aku, karena pasti aku tolak sih. Karena menurut aku ketika kita lagi traveling, kita spend money itu untuk diri kita sendiri, untuk coba experience di kota itu. Jadi itulah kenapa aku tuh jarang banget buat oleh-oleh, karena uang yang aku punya itu aku spend totalitas di sana. Ini dia spot favoritku di Bodanat karena nikmatin kopi pagi-pagi di sini enak banget. Waktu pertama kali aku sampai di Nepal, aku tuh kaget lihat orang-orang Nepal itu mirip banget sama orang Indonesia. Makanya waktu jalan-jalan di sini aku tuh sering banget diajak ngomong pakai bahasa Nepal. Lalu aku bilang I'm not Nepali karena aku nggak ngerti sama sekali bahasanya, dan mereka juga bingung kayak masa wajahku bukan orang Nepal sih. Mungkin karena kita sama-sama Asia kali ya, jadi kayak mirip-mirip gitu. Tada, ini dia jalan raya yang ada di Nepal. Sebenarnya nggak spesial-spesial banget, cuman aku pengen kasih kalian lihat begini loh situasi kota Kathmandu. Jadi laju motor dan mobil di sini tuh lumayan kenceng menurut aku. Makanya agak menyeramkan untuk nyebrang gitu aja. Apalagi aku udah cari zebra cross di sini tuh kayak nggak ada gitu. Aku tidak menemukannya gitu. Jadi dengan modal nekat dan percaya diri, ayo kita melewati jalanan yang panjang ini. Menurut aku di kota Nepal itu cukup banyak debu sih, cukup berdebu di sini. Di sini itu ternyata, wow, ada cake, ada usupso juga. Kita masuk ke usupso. Aku tuh pengen kasih kalian lihat, tapi entah kenapa aku tuh jadi merekam kaki aku aja. Mohon maaf ya teman-teman, kita lanjut aja ceritanya. Waktu pertama sampai di Nepal, aku tuh kaget, kayak bingung gitu kenapa jajanan di Nepal dan di India itu hampir sama persis. Dan aku baru tahu kalau India adalah pemasok terbesar Nepal. Ini kayak aku memutuskan untuk balik lagi ke Bodanat karena ternyata aku tidak menemukan apapun yang spesial di luar. Dan by the way, ini akhirnya aku menemukan zebra cross, jadi aku bisa nyebrang dengan selamat meskipun agak takut. Kalau boleh jujur, di sini panas banget. Suhunya sejuk, tapi mataharinya panas. Tapi suhunya sejuk. Aku ketemu sama toko buah yang mencuri perhatianku karena jenis buahnya itu banyak. Karena waktu di India kemarin aku tidak menemukan buah selain pisang dan pepaya. Dan di sini tebak aku minum apa? Aku tuh kayak tiba-tiba keinget dengan negaraku sendiri, yaitu jus tebu. Kayak aku ketika lihat ada jus tebu tuh kayak aku mau tebu, aku kangen sama tebu. Jadi sebelum aku ke Nepal, aku itu ke India dulu sekitar kurang lebih 1 mingguan, baru aku melanjutkan perjalanan darat menuju Nepal. Dan itu adalah perjalanan yang sangat panjang.
Ini kayak tiba-tiba aku lagi bingung mau makan apa dan aku ketemu sama ibu aku di kafe. Jadi aku makan bareng sama keluarga aku di sini. Ya, diperjelas. Agak salah lagi. Iya. Ini aku lagi makan kepanasan dan aku nggak nyangka ada bapak aku di belakang. Ini aku agak trauma sih makan kepanasan, jadi aku memutuskan untuk tiup dulu pizzanya kayak kapan lagi makan pizza pakai sendok dan ditiup. Oh iya, bumbu-bumbu makanan yang ada di Nepal itu tidak sepekat di India, jadi menurut aku masih bisa masuk di lidah Indonesia. Nepal itu nggak punya Starbucks, dan ini adalah Starbucks lokal mereka, namanya Himalayan Java Coffee. Dan itu enak banget. So, aku mau ngajak kalian buat kita sekarang mau ke Starbucks versi Kathmandu. Starbucks versi Kathmandu, namanya Himalayan Java Coffee. Nah, masuknya itu lewat sini. Jadi, lucunya kalau di Kathmandu ini, setiap bangunan 3 lantai, itu setiap lantainya itu bisnisnya beda-beda. Dan ini kita harus naik dulu ke lantai 2 untuk masuk ke Himalayan Java Coffee-nya. Oke, restonya itu ada di atas. Coba kita kesana. Ini udah kali ketiga aku main ke sini. Ini bagian rooftopnya, menurut aku oke banget, bagus dong. Ada satu spot yang paling nyaman yaitu sebelah jendela, karena kalau duduk di sana itu tuh nyaman banget, kita bisa ngelihat Bodanat dari atas. Dan di sini menunya itu variatif dan juga ada banyak jenis cake yang menurut aku tuh enak-enak banget, terutama cheesecake-nya. Gak tahu kenapa, tapi siang ini coffee shopnya tuh lagi full banget. Jadi aku memutuskan untuk cari tempat duduk yang agak nyempil kayak gini sambil nunggu orang tua aku nyusulin aku, karena kita mau ngopi bareng di sini. Agenda favorit kalau lagi trip dengan keluarga adalah duduk dan ngobrol. Aku tuh betah banget ngobrol sama kedua orang tuaku sampai berjam-jam. Kayak aku tuh suka banget denger bagaimana cerita bapak dan ibu waktu masih muda, karena mereka berdua tuh kocak banget dan punya banyak cerita yang lucu-lucu. Nah, di malam hari itu ada agenda buat makan bareng sama semua rombongan yang ikut ibadah. Jadi kita lagi makan bareng nih, ada di restoran apa gitu namanya, aku udah lupa, mohon maaf ya. Terus kayak di sini aku makannya cukup banyak juga karena lapar ya bun, dan makanannya tuh enak. So, segini aja yang bisa aku ceritain selama seharian aku explore Kathmandu. Semoga kalian suka ya sama video YouTube pertama aku yang aku rekam tahun 2022 dengan HP iPhone 11 aja. Sampai ketemu di perjalanan ke Lanasaka berikutnya. Bye! Jangan lupa like, comment, and subscribe!